Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini 1 Desember 2025. IHSG tidak kemana-mana ya, hanya plus 40 poin 0,47%. Mover top value ada di Bumi Dewa 1,5 T, Dewa 1,2 T. Luar biasa ya, satu hari transaksinya saham-saham ini triliunan. Kemudian ada Mina, ENRG, BBCA, CBDK, Ratu, dan seterusnya ke bawah. Nah, hari ini saya akan bahas pertanyaan dari Bang Maulana Arif. Bang, selama nge-YouTube hampir setahun, ada penawaran dalam tanda kutip untuk promote saham-saham tertentu nggak? Semacam request untuk pom-pom halus. Makasih Bang, sukses dan sehat selalu. Untuk saya ya, terus terang, belum pernah ada penawaran seperti itu. Terus, kalaupun ada penawaran yang nawarin ke saya itu kayaknya perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena follower saya atau subscriber itu baru 5.000 teman-teman, belum nyampe 6.000. Masih ada atau banyak YouTuber saham yang khusus untuk saham, dan apalagi dia beneran ngonten gitu ya, banyak yang lebih gede impactnya. Saya itu ngomong siapa yang mau ngikutin gitu loh, istilahnya begitu. Kalau saya pom-pom itu siapa sih yang mau ngikutin. Nah, tapi ada ciri-ciri khusus supaya kita itu nggak kena pom-pom, yang selama ini saya coba terapkan ya di diri saya sendiri, dan cukup efektif. Oke, sebelum membahas masalah inti, saya mengucapkan turut prihatin ya atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera yang korban banjir ya. Ini ada, tadi saya lihat di medsos dari Eric Weiner, ketika pohon terakhir ditebang, sungai terakhir dikosongkan, ikan terakhir ditangkap, barulah manusia akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang. Ini pernyataan sederhana tapi dalam banget. Jadi banyak sekali kalimat-kalimat yang tertuju terutama pada waktu Pak Menteri Kehutanan dijabat seseorang, dan hutan kita itu dalam tanda kutip banyak diobral ya ke pemegang modal. Dan hari ini dengan bencana yang ada, nah banyak sekali kalimat atau kata-kata yang menuju ke arah sana. Dan memang ya gimana ya, namanya faktanya memang seperti itu. Jadi faktanya seperti itu, maksud saya hutan kita itu memang digunduli, dan ketika banjir banyak kayu sampai nyangkut-nyangkut di jembatan segitu banyak itu ya faktanya memang begitu. Nah, kalau udah fakta itu kita nggak bisa bantah, kecuali mereka yang takut ya. Mereka yang takut akan fakta akan selalu berusaha mendiskreditkan para penemu fakta. Jadi kalau itu sudah fakta itu nggak terbantahkan gitu. Jadi ya mesti kita analisis, mesti kita review. Nah, di dunia saham itu sama persis. Supaya kita nggak terbawa pom-pom, ada satu hal yang sangat penting untuk kita jadikan pegangan. Apa hal yang penting? Itu fakta. Ya. Nomor satu itu fakta. Fakta terkait dengan apa? Satu, tujuan kita investasi itu apa? Fakta pertama itu, Anda harus temukan fakta-fakta yang terkait dengan menuju ke diri kita sendiri lagi. Tujuan pertama kita investasi itu apa? Misal, kalau tujuan kita itu untuk meleverage kekayaan atau istilahnya melipat gandakan kekayaan, maka secara fakta Anda harus kaya dulu. Jadi, tidak boleh kita merasa miskin. Meskipun standar kekayaan itu kita tentukan sendiri. Ya boleh dong, saya pegang uang 5 juta itu termasuk, wah, orang yang paling kaya itu menurut saya sendiri. Ya nggak apa-apa. Kenapa harus seperti itu? Supaya ada afirmasi positif. Itu terkait dengan diri kita. Nah, yang kedua, ini satu terkait dengan diri, kedua terkait dengan perusahaan. Oke ya. Yang diri tadi pengennya adalah melipat gandakan kekayaan. Yang kedua terkait dengan perusahaan. Fakta terkait dengan perusahaan yang sedang diinformasikan ke kita, atau dalam tanda kutip atau bahasanya di pom-pom ya, itu seperti apa? Apakah perusahaan itu bisa membantu ya? Apakah bisa membantu melipat gandakan kekayaan kita? Nah, kita harus cari faktanya. Misal, ketika kita memegang saham, fakta apa yang membuat saham yang kita pegang bisa melipat gandakan kekayaan kita? Oke? Fakta apa? Tentu pertama adalah fakta bahwa dia bagi hasil atau tidak. Kalau ini tidak,
misalnya nih, ini tidak bagi hasil, maka satu-satunya cara adalah kenaikan harga. Nah, ada satu kunci, itu pom-pom atau tidaknya. Kuncinya ada di sini nih, bagi hasil atau tidak. Kalau perusahaan itu sudah berdividen dan dividennya atau bagi hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita, maka di pom-pom pun, direkomendasikan pun, fakta ini tidak terbantahkan bagi hasil tadi itu. Artinya, itu direct impact ke kita. Dari mana kita tahu? Dari fakta-fakta yang muncul sebelum-sebelumnya. Contoh misalnya RAL. 2023 bagi nggak? Oh, bagi. Yieldnya berapa? 11%. 2024 nggak? Bagi nggak? Bagi. Yieldnya berapa? 60 itu 13%. Contoh Pegas. 2023 bagi nggak? Oh bagi. 2024 bagi nggak? Oh bagi. Artinya ini sudah fakta. Tidak mungkin terbantahkan karena itu fakta. Nah, terus terang ini bukan financial advice atau bisa jadi apa yang saya katakan juga salah. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan yang ada kepentingan di belakangnya itu jauh dari fakta-fakta begini. Contoh, memvaluasi perusahaan bukan dari hasil balikan ke kita direct. Ini contoh, saya tidak sebutkan sahamnya. Tapi harga hari ini atau harga terakhir hari ini adalah 13.400-an. Ini adalah fakta material yang ada ya. Dividend yield-nya 0,03% atau 0,04%. PE-nya 215. Artinya 215 tahun, harga sekarang di 14.000 ini. Kalau kita beli harga di 13.400 ini, 215 tahun baru balik modal. Anda bayangkan beli perusahaan 215 tahun baru balik modal. Belum untung loh itu. Oke. Terus PBV-nya 10 kali. Nah, dari fakta-fakta ini yang di review, ya ini memang ada benarnya, ada salahnya. Nggak ada salahnya juga. Yang di review adalah bank tanahnya dia, potensialnya dia. Oh, market cap-nya dia itu harusnya segini. Tanahnya dia itu harusnya valuasinya segini kok. Tanahnya dia itu harusnya 200 triliun. Kalau market cap-nya sekarang itu 100 triliun, maka sebenarnya dia bisa naik lagi sampai 2 kali lipatnya. Nah, ketika pakai cara-cara seperti itu, masuk logika nggak di kita? Masuk. Oh iya benar juga ya. Jadi kalau kita beli sekarang tuh harusnya kita belinya itu 50% harganya dia. Padahal faktanya uang yang kita keluarkan 14.000 per satu lembar saham atau 1.400.000 per satu lot, faktanya adalah yang direct impact ke kita hanya ini, dividen. Kita balikkan lagi ke kitohnya saham. Saham itu kita beli supaya apa? Supaya ada bagi hasil ke kita. Kalau tidak ada direct impact, tidak ada bagi hasil ke kita, apa yang diharapkan? Tanahnya tadi, tanah bukan milik kita, milik pemegang saham mayoritas. Loh, kita itu tuh pemegang kecil kok, paling cuma dikasih 9%, itu pun semua retail, semua market. Belum ada nomine-nomine yang pegang sekian persen ya. Paling barang yang ada di market cuma 3%, 4%. 95% dimiliki sama owner. Nah, kalau kita udah kemakan hal-hal kayak gitu, itu harus hati-hati. Nah, ada satu buku nih, bukunya anak saya. Jadi dia diminta untuk dibelikan buku dan menurut saya menarik nih judulnya ya. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat dari Mark Manson. Nah, bukunya kayak gini nih, warna orange. Nah, nih. Nah, buku ini ya mengajarkan kita untuk fokus ke hal-hal yang penting. Kalau ada noise-noise di luaran sana, apa yang mesti kita lakukan? Fokus ke yang kita kuasai dulu pertama, atau fokus ke apa yang menjadi penting untuk kita. Nah, ini nih saya kasih resensinya lah ya. Ya. Pendekatan provokatif dan menyegarkan terhadap kehidupan yang mengajak pembaca untuk fokus pada hal penting dan mengakui hal-hal di luar kendali. Nah, mengakui hal-hal yang di luar kendali. Kalau kita udah akui, oh itu di luar kendali saya, ya sudahlah, itu biarin alam saja yang menjudgment. Buat kita apa? Ya santai saja. Yang penting apa? Portofolio kita tetap aman, investasi kita tetap nggak ada masalah. Saham-saham yang kita bidik itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Dan ada satu quote dari dosen yang
saya follow ya. Namanya Pak Made Andi Arsana. Quote-nya bagus. Kata-kata itu tidak bisa menyembuhkan, juga tidak bisa menyakiti, kecuali kita mengizinkan. Sama persis, apa yang ada di internet itu tidak bisa berpengaruh atau bisa berpengaruh, kecuali kita mengizinkan. Jadi kalau saya share di YouTube, itu netral value-nya. Bukan -1, bukan +1. Netral, 0. Tapi ketika Anda itu melabeli, oh iya ini bener nih, nah itu baru tuh -1. Oh iya ini salah nih, baru tuh -1. Jadi labeling kita itu yang menjadi kendali. Sehingga apapun yang di-share di YouTube itu semuanya netral. Apapun yang di-share di internet itu semuanya netral. Nah, kembali lagi ke buku ini. Kita masa bodoh nggak dengan itu? Atau kita mau meresearch? Kita research yuk. Kenapa kita harus meresearch? Karena semua data ini, semua data terkait dengan saham itu ada di internet. Ada teman-teman. Nah, supaya kita nggak kena pom-pom itu. Makanya dari dulu, wah ini harus naik nih, kekayaannya naik 400%. Kayak kemarin siapa namanya tuh? Data. Kok data? Salah. Dada ya, Diamond Citra. Nah nih, lihat gambar grafiknya. Pem naik ke atas. Habis itu dibanting turun ya, naik ke atas. Jebret di sini ya 1900%. Habis itu jebret dibanting turun sampai 50 perak. Dan sekarang mati tuh sahamnya di 50 perak. Pom-pom nggak Bang? Menurut saya netral sebenarnya. Kena pom-pom karena apa? Karena kita FOMO, pengen masuk segini, pengen masuk gitu kan. Karena arah terus nih, pengen dapat cuan cepet. Yang nyangkut ngeri ini, XL tuh nyangkut tuh. Ya kita lihat nih dari 2024 Desember, setahun 154 miliar. Average belinya di 104. Nyangkut nggak? Nyangkut. Kita lihat fundamentalnya. Dividend yield 0,19%. Laporan keuangan kondisinya kayak gini nih. Terus harganya berapa tuh? 50. Harga 50 sekarang aja PE-nya itu 325. 325 tahun baru modal, belum untung, udah mati kita. Dapat umur 100 tahun aja beruntung banget, nungguin 325 tahun baru balik modal. Ya saya turut prihatin ya teman-teman ya, buat yang nyangkut di sini kan. Saya XL juga kan ya. Kita sama-sama peritil di bursa saham nih. Tapi ya jangan murah-murah lah. Maksudnya saya tuh ke bandar tuh harus kita hemat-hemat duitnya kita itu. Nyarinya susah. Jadi nggak usah FOMO gitu. Nah sehingga kalau saya dapat pertanyaan tadi itu, terus terang saya nggak ada tawaran-tawaran itu, nggak ada, belum ada. Kalaupun ada, kayaknya harus dipertanyakan itu yang ngasih tawaran. Loh, subscriber baru 5.000, nggak ada yang dengerin, nggak ada value-nya. Apa yang saya omongin itu nggak ada value-nya. Yang ada value-nya, yang cocok ya untuk kayak gitu-gitu supaya banyak didengerin orang banyak itu. Ya, buka porto ya. Wah, saya buka porto saya sekian miliar ya, kayak gitu-gitu. Senang orang Indonesia itu. Jadi ada ungkapan Ali bin Abi Thalib tuh namanya. Unzur makola walatan zur mangkola ya. Gimana sih? Unzur makola. Nah, ini ya. Unzur makola walatan zur mangkola ya, mankola. Lihatlah apa yang dia dikatakan dan janganlah engkau melihat siapa yang mengatakan. Nah, kadang-kadang orang-orang kita itu ketika ada sesuatu, ya mayoritas lah ya. Saya pun juga mengalami hal yang sama. Ketika ada ilmu baru, ada fakta yang diucapkan, kadang kita ngelihat siapa nih yang ngomongin nih, kredibel nggak orangnya, ya gitu loh. Tapi yang kita lihat bukan apa ya yang diomongin, bener nggak nih? Kita cek yuk, gitu. Jadi siapa dulu pertanyaannya, bukan apa. Ya emang susah ngecekin fakta satu-satu setiap orang, tapi namanya di pasar modal kita harus melakukan itu loh. Duit-duit kita kok jangan mau disetir, itu uang kita. Makanya saya bikin screener itu supaya saya nggak tersetir. Ini guidance saya ini. Misal RALS hari ini naik, Pegas naik. Pegas naik ya. Sorry. Bentar. Cek dulu bos. Kemarin tesis saya, loh iya, ketinggalan saya. Kemarin saya lagi ngobrolin sama istri, wah ini Pegas menarik nih bun, gitu. Baru kemarin naik sekarang 1870, padahal baru mau nambah muatan. Nah sampai mana tadi ya? Nah ini nih ya benar. Ini adalah fakta-fakta. Jadi yang kayak gini-gini itu fakta-fakta.
Sudah terbukti, sudah terbukti. Nah, supaya kita bisa cek realnya seperti apa, ditarik mundur berapa tahun, jangan 2 tahun saja. Karena perusahaan itu kemarin yang saya sampaikan tidak sama atau tidak seperti motor yang gampang dibolokin. Perusahaan itu kayak kapal gede. Nah, karena kapal gede, dividen pun itu juga kayak kapal gede, keputusan besar. Contoh misalnya ASII, Astra International atau Pegas tadi, kita sebut Pegas ya. Itu sudah bagi dividen dari tahun berapa gitu ya. 2009 dia berbagi dividen. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 enggak, 21, 22, 23, 24, 25. 21 enggak karena Covid kan, kita maklumi. Tapi selama sekian puluh tahun ini dia bagi dividen, kira-kira tahun 2026 nanti bagi nggak kira-kira kalau faktanya seperti ini? Kan kita bisa estimasi, resiko bisa kita ukur gitu. Kalau resiko bisa kita ukur, pas waktu kita masuk dengan value yang seperti ini, masuk di harga sekarang itu potensinya itu ada di 9,3% yieldnya. Sesuai dengan target kita nggak? Kalau masih sesuai, karena kita mainnya adalah jangka panjang, bisa dipertimbangkan untuk masuk. Tapi pas waktu kita lihat teknikalnya, teknikalnya ternyata di atas begini. Takut aku bang. Takut kenapa? Takut kalau turun. Misalnya nih, sekarang posisi di sini, terus turun nih ke sini. Lumayan tuh 7,7%. Ya jangan masuk. Terus ngapain? Ya nunggu aja, nunggu balik lagi ke daerah-daerah sini. Gitu. Terus kalau ketinggalan, balik lagi ke buku ini. Nih bukunya. Up. Yes. Seni untuk bersikap bodo amat. Nah, Mark Manson ya. Oke, itu aja ya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.